Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 3 Agustus. Hari biasa pekan ke-18. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa beriman kepadamu dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Engkau sabdakan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 14 ayat 22 sampai 36. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini setelah memberi 5.000 orang makan, Yesus meminta para murid untuk naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara orang banyak disuruhnya pulang. Lalu Yesus naik sendiri ke atas bukit dan ia berdoa seorang diri. Walaupun mengetahui bahkan menyaksikan, mengalami sendiri apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita ataupun orang-orang lain, kita membiarkan diri kita ditimpa rasa ragu-ragu. Kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita. Dia menyediakan segalanya yang diperlukan guna menanggapi panggilannya itu.
Itu yang dialami oleh para murid ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin saka. Menyaksikan Yesus berjalan di atas air telah menggerakkan Petrus untuk bertindak dalam iman. Petrus lalu turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Dia semakin jauh dari perahu yang menjamin keamanannya. Tiba-tiba Petrus kehilangan fokusnya pada Yesus yang memanggilnya untuk berjalan di atas air untuk mendapatinya. Dia ketakutan. Tuhan, tolonglah aku. Ketika Yesus menolong Petrus, ia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Apa yang kita lihat dalam diri Petrus, seringkali kita lihat juga dalam diri kita masing-masing. Ada saatnya kita ini semangat untuk mengikuti Yesus, namun kadangkala kita juga ragu-ragu dan tidak fokus dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesus yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengatakan, "Jangan takut, ini aku." Tenanglah. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kristus yang menyembuhkan, Kristus yang bangkit, Kristus yang akan memperkuat diri kita dan menopang kita terus-menerus selagi kita berjalan di atas air kehidupan yang bergelombang akibat badai. Ini adalah janji yang akan terwujud dalam semua orang yang mau berjalan di dalam iman bersama Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita melihat dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Apakah aku masih ragu-ragu mengikuti Tuhan Yesus? Aku takut ketika menghadapi berbagai persoalan, badai, gelombang dalam kehidupan kita. Karena kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari kita, Tuhan tidak ada di dalam perahu kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diteguhkan, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan akan menolong saatnya kita membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk berjalan dalam dunia yang penuh gejolak ini dengan iman yang teguh kepadamu. Dan tolonglah agar aku dapat menjadi murid-Mu yang baik dan setia. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.